Mari kita mulai pembahasan TO IPA SDSN pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya anak-anak untuk pembahasan tryout IPA yang keempat. Kita sudah 4 kali melakukan tryout. Alhamdulillah kalau dilihat dari nilai rata-rata ya, itu mengalami peningkatan. Walaupun peningkatannya juga belum sesuai dengan harapan. Karena target Pak Jarot rata-ratanya di atas 80. Sekarang yang S yang kemarin K3S itu kalau nggak salah baru 63 rata-ratanya. Jadi masih jauh dari target Pak Jarot. Kita bahas untuk soal yang nomor 1. Disiapkan soalnya dulu ya. Kalau di soal kalian belum dianalisis, belum dicoret-coret, nanti coba lihat cara menganalisis Pak Jarot. Kalian bisa sambil menganalisis di soal-soal kalian yang belum dikasih analisis. Nomor 1 masih membahas tentang rantai makanan. Kebetulan kalau yang ini rantai makanan pada ekosistem air payau. Ada yang tahu nggak apa itu air payau? Ada yang bisa jelasin? Bantu menjelaskan. Yuk, boleh. Salah satu? Nggak ada. Garis bawahi dulu air payau. Air payau adalah pertemuan antara air tawar dan air asin. Berarti rasanya gurih, Pak. Ya nanti kalian coba rasakan ya. Nah, itu biasanya ada di sekitar pesisir pantai yang dekat dengan sungai dan dekat dengan laut. Nah, di situ ada pertemuan antara aliran air yang mengandung garam dan aliran air tawar. Nah, di situ bertemu. Itulah disebut dengan ekosistem air payau. Nah, hewan-hewannya apa yang ada di sana? Makhluk hidupnya banyak ya. Bisa kalian lihat di sini ada bangau, ada crab, tuan crab atau kepiting, ada ikan-ikan kecil, ada bandeng, ada udang, ada fitoplankton, ada zooplankton, ada ganggang dan lain sebagainya. Ini hanya gambaran saja. Ada hutan bakau. Kita kembali ke pertanyaannya. Rantai makanan pada ekosistem air, di sini air payau khususnya, kalau kemarin air laut adalah, nah kita masukkan dulu. Kita cari kesalahannya dulu dari 4 pilihan jawaban ini. Coba kalian cek dulu makhluk hidup yang ada di pilihan. A, plankton oke, ada, udang ada. Nah, ikan lele ya. Salahnya di sini. Ikan lele itu hidupnya di air tawar. Jadi salah. Rumput, nah ini pertanyaan ini, pertanyakan rumput apa ini? Masa rumput ada di air payau? Nah kalau rumput laut mungkin bisa ya, tapi kalau di sini hanya rumput saja salah. Kalau ikan mujair juga ada ya, karena pada dasarnya itu ikan mujair itu dulunya adalah ikan air laut, karena dipindah di air tawar oleh Pak Mujair namanya, ceritanya seperti itu. Maka bisa beradaptasi di air tawar. Sekarang banyak hidup di air-air tawar. Oke, A dan B salah, menyisakan 2 jawaban. Plankton, oke, dimakan udang, ya. Udang dimakan ikan bandeng dimakan pengurai. Berarti jawabannya ini. Kalau jawabannya C, berarti D salah. Lumut dimakan ikan bandeng, nah ikan bandeng dimakan ikan remora. Nah, salahnya di sini ya. Ada yang pernah lihat ikan remora? Ikan remora itu biasanya dia membuntuti atau ikut dengan ikan-ikan besar seperti hiu, ikan pari, bahkan ikan paus. Nah, ini ikan remora ini ya. Berarti ikan remora itu tidak tinggal di air payau, tapi di laut. Jadi salahnya di sini. Ini salah. Nomor 1 jadi jawabannya C. Oke ya. Lanjut ke nomor 2. Halo. Masih mendengar suara Pak Jarot? Oke. Nomor 2.
Tanaman anggrek bulan itu nama latinnya Phalaenopsis ya. Hidup menempel pada batang pohon mangga. Pola interaksi antara dua tanaman tersebut adalah, nah kalau ini yang bukan, ini bukan bunga, ini bukan anggrek bulan ya, tapi ini anggrek dendronium ya. Nah, tapi dia termasuk tumbuhan epifit, tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain atau benda lain. Nah, berarti kalau di sini ini tentang simbiosis. Hubungannya apa antara si anggrek dengan si tumbuhan mangga? Garis bawahi dulu dua makhluk hidup yang berada di soal. Tanaman anggrek merugikan. Nah, ini salah, bukan merugikan ya, karena dia tidak mencuri sari-sari makanan dari si mangga. Jadi salah. Karena kalau anggrek bulan dan pohon mangga itu simbiosis komensalisme. Ada yang untung dan ada yang tidak merasa diuntungkan dan tidak merasa dirugikan. Jadi A salah. B, saling menguntungkan. Nah, kalau saling menguntungkan berarti plus-plus. Mutualisme. Padahal di sini komensalisme. Berarti ini salah. Karena yang untung hanya salah satu. Tumbuhan anggrek bulan beruntung dapat menempel pada batang pohon mangga. Oke, berarti dia untung, positif. Tetapi pohon mangga tidak terpengaruh. Nah, ini tidak terpengaruh berarti dia tidak untung dan dia tidak merasa dirugikan. Berarti jawabannya ini. D, tanaman anggrek bulan tidak mempengaruhi pohon mangga. Ini sama dengan tidak terpengaruh. Dan anggrek bulan juga tidak diuntungkan. Wah, ini sama dengan. Wah, ini kalau sama dengan simbiosis apa, Pak? Apa ya ini? Ini tidak terjadi interaksi berarti ya, kalau tidak ada hubungannya. Ini salah. Lanjut nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Organisme yang dapat menempati huruf X dan huruf Y pada jaring-jaring makanan tersebut adalah, kita lihat dulu ini di ekosistem mana. Ekosistem mana? Ada rumput, ada tikus, ada belalang, ada elang. Oh jelas. Berarti sawah ya, maaf, sawah. Ekosistemnya sawah. Nah, kita masukkan satu-satu. X itu yang ini ya. X. Ketika X itu kita masukkan kata. Kata makan belalang, oke, mau. Elang makan kata, oke, juga mau. Terus kemudian ular, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Oke, jawabannya ini berarti B, C, D salah, Pak. Iya, salahnya di mana? Katanya oke lah, salahnya di tupai. Kenapa? Tupai itu hidupnya di biasanya pohon kelapa, berarti di kebun kelapa ya. Salahnya di sini. Padahal ini ekosistem sawah. Salahnya di situ. C, burung pipit. Nah, hati-hati. Burung pipit itu adalah burung pemakan biji-bijian. Ya. Bukan pemakan serangga, berarti salahnya di sini. Ini ularnya benar. D, laba-laba makan belalang. Oke, laba-laba termasuk serangga insektivora ya. Dia pemakan serangga lain. Kanibal dong, Pak? Bukan, tapi dia memakan serangga lain. Nah, tapi apakah si elang ini dia makan laba-laba? Enggak ya. Elang itu pemakan daging atau karnivora, bukan insektivora, bukan pemakan serangga. Berarti salahnya di sini. Nah, ya. Burung hantu makan tikus. Iya, burung hantu nama latinnya Titoalba. Nah, sekarang banyak petani yang membudidayakan burung hantu untuk membantu mengurangi hama tikus. Nah, burung hantu apakah dimakan elang? Mungkin bisa. Kemungkinannya itu ada. Ya, karena elang karnivora, burung hantu bisa. Jadi salah. Jadi jawabannya A ya. Jawabannya nomor 3. Nah, berikutnya nomor 4. Dalam sebuah ekosistem laut terdapat hiu, singa laut, udang, fitoplankton, dan ikan. Jika singa laut semakin berkurang, nah ini langkah pertama, kalian urutkan dulu makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Ekosistemnya mana? Ekosistemnya laut. Diurutkan dulu. Pak, caranya gimana? Caranya begini. Pakai singkatan aja nggak, Pak? Fitoplankton dimakan udang, udang dimakan ikan, ikan dimakan singa laut,
singa laut dimakan hiu. Urutannya seperti ini ya, jangan kebalik. Kalau kamu udah kebalik, dipastikan nanti jawabannya salah. Yang pertama fitoplankton. Fitoplankton kayak gini, dimakan udang, udang dimakan ikan kecil dimakan singa laut dimakan singa laut dimakan hiu. Nah, terus ada kejadian yang unik, yaitu ketika singa laut itu diburu manusia. Nah, ini kan rantai makannya seperti ini. Ketika singa laut, nah tiba-tiba ada segerombolan manusia yang berburu singa laut. Nah, berarti apa yang terjadi? Jelas, singa lautnya akan berkurang. Kalau singa lautnya berkurang, berarti makanan dari si hiu itu berkurang. Berarti populasinya juga bisa berkurang. Nah, ketika singa lautnya berkurang, berarti ikannya apa? Karena predatornya berkurang, berarti dia berkembang biak dengan pesat. Nah, kebalikan dengan si udang, karena ikannya banyak, berarti udangnya diburu ikan, maka populasinya akan berkurang. Kalau populasi udang berkurang, maka fitoplanktonnya berkembang biak dengan pesat. Oke, itu ya. Yang Pak Jarod garis bawahi, yang Pak Jarod lingkari ini berarti jumlah populasinya. Nah, kita masukkan ke jawaban. Populasi fitoplankton meningkat, oke, meningkat, oke benar. Populasi ikan meningkat, oke, meningkat benar. Berarti jawabannya ini ya. Berarti BCD salah Pak, harusnya salah. Nah, populasi hiu meningkat, hiu mana hiu? Hiu meningkat, oh salah, harusnya menurun. Salahnya di sini. Dah, salah. Populasi udang menurun, padahal di sini oh benar ya, ini menurun ya. Oke benar. Populasi ikan menurun, nah ikannya yang harusnya meningkat, ini salah. D. Populasi hiu menurun, oke, hiu menurun. Dan populasi ikan meningkat. Wah, ini juga benar Pak berarti. Nah, berarti untuk nomor 4 itu ada 2 jawaban yang benar. Ketika kamu nanti mengerjakan A atau D, itu benar ya. Jawabannya ada 2 ya. Ya. Nah, kalau kamu menemui besok ketika ujian atau tryout ke depan kayak gini, pilih aja salah satu ya. Jangan dua-duanya disilang. Wah, ini dua-duanya benar, tak silang. Jangan ya. Pilih salah satu, entah itu A, entah itu D. Gitu ya, biar nanti di korektor itu yang akan membetulkan apakah dua-duanya benar, apakah salah satu benar, atau jadi bonus itu biar nanti tim korektor ya. Tetap kalian memilih satu, A atau D. A jawab A benar, jawab D benar, gitu ya. Jangan bingung, apalagi jangan dijawab, wah ini jawabannya 2 ini, mending nggak usah tak jawab aja. Itu malah nanti salah. Nomor 5, perhatikan tabel berikut. Pasangan nama hewan, cara adaptasinya. Cumi-cumi seperti ini. Jadi cumi-cumi selain dia mengeluarkan tinta hitam untuk melarikan diri dari pemangsa, ternyata ada beberapa jenis cumi-cumi yang bisa mengeluarkan cahaya ya. Pak, kenapa toh Pak cumi-cumi itu mengeluarkan cahaya? Untuk menarik mangsa. Jadi plankton kecil itu kayak laron, senang dengan cahaya. Ketika dia ada cahaya, biasanya plankton itu pada datang. Nah, tinggallah si cumi-cumi menikmati makanan yang datang kepadanya. Jadi ini benar. Ada beberapa jenis cumi-cumi yang bisa mengeluarkan cahaya. Cicak, kemampuan mimikri. Bukan mimikri ya. Harusnya apa? Autotomi ya. Autotomi. Burung kolibri, paruh panjang, oke, dan runcing. Nah, ini benar. Kenapa paruhnya panjang dan runcing? Dia memakan ulat-ulat yang ada di pohon. Nah, kenapa harus runcing? Untuk melubangi pohon. Ayam, kaki berselaput, salah ya. Bukan berselaput ya, nggak punya selaput. Belalang, sembah kamuflase. Oke. Ini gambarnya seperti ini. Ini kemarin udah. Nah, ini maaf kolibri ya, kirain tadi burung pelatuk. Nah, burung kolibri itu panjang, itu fungsinya untuk menghisap nektar ya, maaf. Nah, menghisap nektar yang ada di bunga, makanya panjang dan runcing ya. Ayam, dia nggak punya selaput, dia punyanya jalu ya, ini jalu.
yang jantan ya, kalau yang betina nggak punya, untuk perlindungan diri. Dan belalang sembah dia mempunyai kamuflase warnanya hijau dan mirip kayak daun. Ketika dia hinggap di sebuah daun, maka akan terkamuflase, akan tersamarkan. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang adaptasi yang benar 1, 3, dan 5. Baik, jawabannya 1, 3, 5. Jawabannya B. Lanjut nomor 6. Pak Jarod cek dulu ya, kayaknya ada yang masuk ya, kasihan nih. Pak Jarod izinkan dulu. Nanti Mbak diprotes nanti. Pak, kok saya nggak diizinkan nih Pak? Padahal saya jam 10 udah masuk. Ya udah. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, sekarang nomor 6, pohon jati. Udah pernah lihat pohon jati ya? Kalau kalian pergi ke Gunung Kidul di musim kemarau, nah itu banyak pohon-pohon yang seakan-akan mati. Kenapa? Karena nggak punya daun, pada berguguran, atau nama lainnya meranggas, berguguran. Nih contohnya seperti ini. Tapi kalau pada musim penghujan, dia rimbun lagi daunnya, kayak mati suri. Setelah mati hidup lagi. Nah, di bawah ini ada beberapa tumbuhan yang memiliki cara adaptasi yang sama. Apa aja itu? Mahoni itu kayak gini ya, mahoni. Ini buahnya, bijinya. Di dalamnya ada biji yang ternyata kalau dulu pas zamannya Pak Jarod kecil itu digunakan untuk mainan. Ketika dilempar nanti bisa terbang terus muter-muter kayak helikopter itu. Ini juga dia juga mempunyai kemampuan meranggas. Jadi benar. Ketapang tuh kayak gini, kayak yang di sekolah ada di depan lab TIK itu ya. Ini juga ketika musim kemarau yang parah ya, itu biasanya dia juga meranggas atau menggugurkan daunnya. Oke. Kalau randu kayak gini ya, jelas ya, kapuk randu yang digunakan untuk isian dari kasur, bantal, itu ya. Nah, ini juga ketika musim kemarau berkepanjangan, untuk menghemat air, untuk mengurangi penguapan, maka daunnya digugurkan. Ini kedondong juga sama. Kedondong juga mempunyai kemampuan meranggas ketika musim kemarau yang panjang, agar dia tetap bisa hidup, untuk mengurangi penguapan. Dia juga melakukan meranggas atau menggugurkan daunnya. Berarti jawabannya A. Kalau meranti kayak apa Pak? Meranti kayak gini ya. Ini biasanya endemi di hutan-hutan ya, Sumatera, Kalimantan. Meranti ini digunakan untuk bahan bangunan. Karena dia di hutan, walaupun di hutan tuh masuk musim kemarau, tapi cadangan air di hutan tuh banyak ya, karena mata airnya banyak. Jadi dia tidak mengalami kemampuan adaptasi meranggas. Hanya pohon-pohon besar yang ada di wilayah-wilayah yang ketika musim kemarau-nya panjang, sumber airnya berkurang. Nah, itu mereka biasa memiliki kemampuan meranggas. Ini salahnya di sini, di meranti. Ketapengnya tadi benar. Kapas kayak gini, gunakan untuk bahan baku pembuat kain katun ya. Ini juga tidak mempunyai kemampuan meranggas. Kedondong tadi punya. Berarti karena meranti dan kapas salah, berarti salah. Cemara, kalau cemara dia tidak menggugurkan daunnya ya, tapi dia daunnya kecil, panjang, kayak rambut. Nah, jadi tidak meranggas. Jadi salahnya di sini. Kalau pinus, ini pinus ya, maaf ya. Ini pinus sama cemara ya. Kalau yang ini pinus ya, ini pinus. Kalau yang cemara juga hampir sama, daunnya kecil-kecil untuk mengurangi penguapan, jadi tidak menggugurkan daunnya, salah. Kalau padi itu kan daunnya bentuknya memanjang, sejajar ya. Nah, memanjang. Nah, biasanya ketika musim kemarau dia menggulungkan daunnya seperti rumput, jagung, padi, itu panjang tulang daunnya. Jadi ketika musim kemarau dia menggulungkan daunnya. Kalau bambu juga tidak, berarti salah. Padi salah tadi, menggulungkan daunnya. Jagung menggulungkan daunnya, bambu tidak. Bambu itu biasanya kebanyakan tinggalnya di
sungai-sungai ya, bibir sungai, pinggir-pinggiran sungai. Nah, ketika musim kemarau memang ada beberapa daun yang berguguran. Nah, tapi ketika musim kemarau karena hidupnya atau habitatnya itu dekat dengan sumber air, maka dia tidak meranggas. Pinus tadi daunnya kecil, tadi salah. Jadi nomor 6 jawabannya A ya. Nomor 6 jawabannya A. Nomor 7, jenis bambu tutul. Nah, dan bambu wulung. Ini yang sering, ini bambu tutul yang mana Pak? Bambu tutul nih ya. Ini bambu tutul. Dan bambu wulung. Oh, bambu wulung di sini nggak ada ya. Nah, ini banyak digunakan masyarakat untuk bahan bangunan atau bahan kerajinan. Nah, jenis bambu tutul dan bambu wulung saat ini keberadaannya sudah sangat sulit. Nah, berarti sudah langka dijumpai. Berarti populasinya sedikit populasinya. Di daerah istimewa Yogyakarta, pemerintah membagikan 2 jenis bambu tersebut untuk ditanami oleh warga. Hal tersebut bertujuan, nah jelas ya, karena populasinya sedikit, terus pemerintah memberikan bibit, bantuan bibit, pasti tujuannya untuk menjaga kelestarian kedua jenis bambu tersebut. Jadi jawabannya B. Ya. Karena apa tadi? Lihat kasus yang ada di soalnya dulu, sudah sangat sulit ditemui, gitu ya. Nah, makanya tujuannya untuk menjaga kelestarian bambu tersebut. Jadi jawabannya B ya. Yang paling tepat B. Kok nggak apa? Memenuhi kebutuhan bahan bangunan warga. Karena populasinya saja sudah sedikit, ketika dipotong, diambil untuk bahan bangunan warga, ya jelas nanti akan habis. Tinggal bibitnya yang kecil-kecil, nunggu beberapa tahun, bahkan puluhan tahun, baru akan besar lagi. Nah, itu kurang tepatnya di situ. Walaupun bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Objek wisata alam, Pak, tujuan utamanya bukan itu, karena kasusnya ditemui tadi populasinya sudah sangat sedikit atau langka. 8. Perhatikan tabel berikut. Kegiatan manusia yang dapat berdampak buruk ya. Oh, berarti yang negatif. Kegiatan manusia di atas ini yang negatif. Pembangunan beton di sepanjang sisi sungai. Nah, ini sebenarnya negatif juga ya. Tapi biasanya juga jadi alternatif pemerintah, terutama pemerintah di perkotaan, untuk mengatasi banjir atau luapan air di perkotaan. Tapi sebenarnya itu bukan alternatif yang baik. Alternatif yang baik itu biasanya pengerukan, pelebaran sungai, normalisasi sungai, penanaman pohon-pohon berkayu di pinggiran sungai, ya itu lebih tepat. Kalau pembangunan beton di sepanjang sisi sungai itu memang bisa mengatasi banjir, tapi untuk sesaat. Kalau debit airnya banyak, tetap nanti akan meluap, gitu ya. Kalau kamu pernah pergi ke Sungai Code yang di Jogja itu ya, yang di dekat Malioboro itu bener, pinggir-pinggirannya itu memang dikasih beton, bahkan tinggi. Agar apa? Agar ketika nanti ada erupsi atau lahar dingin dari Merapi, nah biar material-material pasirnya itu tidak meluap ke rumah-rumah warga. Tapi sebenarnya itu kurang tepat ya, kurang tepat. Tapi bisa jadi alternatif. Jadi sini negatif. 2. Penambangan batu kapur di ini jelas penambangan batu kapur di lereng gunung, lereng gunung bisa menyebabkan longsor. Petani garam itu dia tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Karena petani garam itu seperti apa toh? Nah, tak tunjukin ya. Kalau ini tadi ya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau nanti debit airnya naik juga tetap airnya akan meluap ke rumah-rumah warga ya. Berarti kurang efektif. Yang tepat itu normalisasi ya. Jadi di pinggir-pinggir sini ditanami pohon-pohon besar seperti ini. Nah, itu lebih efektif. Terus yang kedua tadi, nah ini juga dampak negatifnya besar terhadap lingkungan, penambangan. Kalau yang petani garam itu tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Karena apa? Hanya menguapkan air laut. Airnya menguap, menyisakan garam-garam. Nah, inilah yang diambil, dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan garam, sodium. Nah, berarti ini positif.
jadi tidak berdampak negatif. Nomor 4, pembuatan jalan berkonblok di lahan hijau. Jalan berkonblok itu seperti apa Pak? Nah seperti ini. Nah kan ada taman, lahan hijau itu taman, hutan kota itu lahan hijau ya. Kalau jalur hijau itu jalur pesepeda itu loh. Nah di taman-taman atau hutan-hutan kota itu biasanya agar pengunjungnya itu nyaman, dibikin jalan setapak yang terbuat dari konblok. Konblok itu kan ada celah-celahnya yang bisa air meresap melalui celah-celah tersebut. Jadi ini positif. Pembuatan sengkedan itu terasi ring ya. Nah ini biasanya di pinggiran-pinggiran atau daerah yang tidak rata permukaan tanahnya, itu biasanya dibikin sengkedan atau terasi ring. Kamu kalau pergi ke Kaliurang di tepi-tepi kanan kiri jalan itu biasanya tanahnya dibikin terasi ring atau berundak-undak. Fungsinya untuk apa? Agar ketika ditanami tidak longsor, ketika hujan tidak longsor. Walaupun kalau hujan besar itu juga bisa longsor gitu. Jadi ini positif, salah satu alternatif untuk menjaga lingkungan dari bencana. Nomor 6, penebangan pohon secara liar. Nah ini jelas penebangan pohon secara liar ya. Seperti apa Pak? Seperti ini. Hutannya ditebangi, dampak negatifnya banyak sekali. Kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, terus kekeringan dan lain sebagainya. Habitat makhluk hidup berkurang, jadi dampak negatifnya besar. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang berdampak negatif nomor 1, nomor 2, dan nomor 6. Ada nggak? 1, 2, 6. Oke, jawabannya B ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, masih tersambung dengan Pak Jarot? Oke. Lanjut nomor 9, hasil panen padi di daerah Sleman beberapa tahun ini menurun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan panen padi menurun ya. Salah satunya yaitu kesuburan tanah. Jelas. Nah, petani kita itu banyak yang menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Nah, sebenarnya itu dalam jangka waktu dekat itu memang tanahnya seolah-olah subur. Tapi nanti dalam jangka waktu yang lama itu biasanya akan merusak struktur tanahnya. Nah, tapi sudah ada beberapa petani yang sudah beralih dari pupuk kimia menjadi pupuk organik. Makanya kalau kamu sering pergi ke supermarket ada beras organik, apa-apa organik, lah dimaksud dengan organik itu pemupukannya menggunakan bahan-bahan organik, bisa dari pupuk kompos atau kotoran hewan atau pupuk kandang dan lain sebagainya, itu namanya organik. Katanya lebih sehat karena tidak mengandung bahan kimia gitu ya, tapi harganya jelas jauh lebih mahal dibandingkan dengan pupuk-pupuk atau tumbuhan yang dipupuk dengan pupuk kimia. Nah, jadi kasusnya di sini penyebabnya adalah kesuburan tanahnya ya, kesuburan tanahnya menurun. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesuburan, nah agar tanahnya itu subur dan petani panennya tetap tinggi, tetap meningkat, itu bagaimana? Penggunaan pestisida untuk mengusir hama. Nah, pestisida di sini ini hanya untuk mengusir hama, ya. Apalagi kalau ini menggunakan pestisida kimia, jelas nanti akan berpengaruh besar terhadap kesuburan tanah ya. Jadi ini tidak terkait dengan kesuburan tanah, berarti salah. B, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Nah, penggunaan pupuk kimia, ingat bahan-bahan kimia itu sebenarnya tidak baik ya untuk lingkungan dan untuk tubuh kita. Jadi ini salah. Tapi kenapa tetap digunakan, Pak? Nah, karena pola pikirnya masyarakat kan yang praktis, yang mudah, yang murah, dan cepat. Biasanya bahan-bahan kimia itu kan seperti itu, cepat. Kalau pakai pupuk organik itu nanti prosesnya lama juga. Jadi ini salah ya. Ini bukannya dalam jangka waktu dekat benar tanah jadi subur, tapi dalam jangka waktu yang lama itu nanti tanahnya akan tandus
dan tidak bisa dikelola untuk pertanian lagi. C. Pemilihan bibit padi yang unggul. Nah, kita kembali ke kasusnya kan kesuburan tanah ya. Kalau kesuburannya tanahnya menurun atau tanahnya itu gersang, tandus, walaupun bibit unggul, bibit yang digunakan petani itu unggul, kualitas nomor 1, tetap dia nanti bibitnya tidak akan berkembang di tanah yang tandus. Berarti ini tetap salah ya. Jawabannya apa Pak? Pergantian atau rotasi jenis tanaman. Jadi gini, ketika petani itu melakukan rotasi tanaman, yang dimaksud rotasi tanaman itu ada yang tahu nggak? Contohnya musim pertama, musim sekarang tanam padi, besok palawija, terus besoknya lagi tanam jagung. Nah, itu namanya rotasi tanam ya. Jadi dalam jangka 1 tahun itu tidak hanya menanam satu jenis tanaman saja. Nah, ketika petani itu hanya menanam satu jenis tanaman, yang pertama terkait dengan kesuburan tanah, maka tanahnya itu unsur-unsur hara yang ada di tanah itu akan terserap. Di tanah kan banyak unsur hara, beberapa unsur hara itu terserap oleh tanaman. Contohnya kalau dalam 1 tahun padi terus, nah unsur haranya itu terserap oleh padi. Jadi unsur hara yang ada di tanah itu akan berkurang gitu. Nah, ketika tidak ada rotasi tanaman atau tanaman secara bergantian, maka salah satu unsur yang ada di tanah itu akan hilang gitu. Itulah yang akan merusak kesuburan atau mengurangi kesuburan tanah. Makanya biasanya petani menggunakan pupuk kimia untuk mengurangi atau untuk menambah atau menggantikan unsur-unsur hara yang sudah terserap oleh si tanaman. Alangkah baiknya memang harus rotasi tanam. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika dalam 1 tahun itu atau beberapa tahun lah, katakan 10 tahun tanah itu digunakan untuk tanaman padi. Nah, di situ nanti hama-hama tanaman padi nanti akan beregenerasi. Habitatnya akan menetap di tanah itu. Contohnya ketika di situ ada wereng ya, wereng kan biasanya menjadi hama tanaman padi. Ketika di situ selama bertahun-tahun tanahnya digunakan untuk menanam padi, maka werengnya akan tinggal selamanya di situ, beregenerasi, anak cucu mereka di situ. Akibatnya apa? Akibatnya mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan padi, beranak pinak dengan banyak. Nah, tapi ketika ada rotasi tanaman, nah, ketika tahun pertama padi, tahun kedua itu tanaman palawija, maka werengnya terpaksa harus mengungsi, pindah ke tempat lain yang di situ ada tanaman padi. Nah, itu juga bisa memutus mata rantai perkembangbiakan dari si hama seperti itu. Jadi jawabannya ini D ya. Dengan pergantian atau rotasi jenis tanaman itu akan dapat menjaga kesuburan tanah. Yang paling tepat ini 10. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjukkan huruf X ini berarti misai ya, atau kumis dari si lele. Nah, fungsinya untuk apa? Alat untuk bergerak. Alat untuk bergerak biasanya apa? Nih, sirip. Ini ada sirip. Berarti ini salah. Alat untuk bernapas, jelas ya, karena ini ikan berarti insang. Melindungi diri dari musuh. Yang melindungi diri dari musuh itu ini ya, patil ya, namanya patil. Kalau kamu pernah makan lele, di bagian kepala, bagian bawah leher ini itu ada 2 kayak jarum, bentuknya kayak jarum. Nah, itu berbahaya, apalagi ketika lele itu hidup. Hati-hati dalam menangkap lele ya. Nah, ini salah karena yang ditunjukkan adalah kumisnya mendeteksi keadaan sekitar. Berarti jawabannya D. Dengan kumisnya bisa mendeteksi keadaan sekitar. Berikutnya nomor 11. Kelompok hewan lain yang mengalami kesamaan daur hidup seperti gambar adalah, nah kita lihat dulu, ini jangkrik. Kemarin lala, lili, naik, becak, jangkrik. Oke, jangkrik berarti tidak sempurna ya. Kalau tidak sempurna berarti TNI. Apa itu TNI? Telur, nimfa,
imago. Berarti tidak ada pupa. Ini telur, ini nimfanya, ini imago. Oke. Kelompok hewan lain yang mengalami kesamaan daur hidup seperti gambar. Loh, kok B-nya nggak ada ya? Bentar. Halo, masih tersambung dengan Pak Jarot? Oke. Bentar ya. Di mana tuh tadi? Oh ini ya, kok menghilang ya? Oh. Loh. Ada 2 tuh. Oh, ada 2. Oke, lanjut. Berarti ini kan TLPI ya. TNI, maaf. TNI itu berarti fasenya telur, nimfa, dan imago. Nah, apa aja tadi? Lala, lili, naik, becak, jangkrik, capung. Berarti tidak sempurna ya. TS tidak sempurna. Capung, oke, becak, kecoa, ke. Lala ini becak, naik, becak, kecoa. Oke. Oh, berarti jawabannya nih. Biasanya di mana? Lalat itu sempurna. Laron itu nih tidak sempurna. Ini salah. Rayap tidak sempurna. Lebah ini sempurna. Berarti salahnya di sini. Ini salah. Semut dan kepik. Nah, ini sempurna semua. Salah. Sama kan? Nomor 12. Tahap daur hidup nyamuk yang merugikan manusia. Nyamuk jelas ya. Kalau pas fase telur itu belum ada penelitian khusus tentang manfaat dan kerugian dari telur nyamuk ya. Kalau mungkin untuk manfaatnya mungkin ada ya, pakan ternak ya, tapi sangat kecil-kecil, belum dimanfaatkan ya. Kalau kerugiannya mungkin belum ada penelitian khusus meneliti tentang dampak negatif dari telur nyamuk itu apa, belum. Sampai saat ini Pak Jarot belum dengar. Untuk larva dan untuk pupa ini sudah ada manfaatnya. Untuk apa? Pakan ikan hias. Kalau kamu pernah pergi ke Pasti, pusat satwa yang ada di Jalan Bantul itu loh. Nah, itu malah dijual di sana. Nah, untuk pakan ternak. Nah, berarti yang merugikan, yang berdampak merugikan bagi manusia, nah pas fase imago. Kenapa? Membawa bibit penyakit. Apa aja? Bisa demam berdarah, bisa kaki gajah, terus bisa penyakit-penyakit lainnya. Berikutnya nomor 13. Perhatikan gambar berikut, jenis dan arah gerak sendi. Ini jelas ya, di lutut ya. Berarti sendi engsel. Gerakannya satu arah. Ya, satu arah. Nah, ini ada beberapa jenis sendi yang perlu kalian ketahui karena sering keluar di soal. Ini sendi putar, gerakannya berputar. Ini sendi peluru, gerakannya berarti segala arah. Ini dan ini sama, sendi engsel satu arah. Ini juga sama ya, sendi peluru tadi. Nah, ini sendi pelana, gerakan dua arah. Jadi jawabannya apa nih? Gampang. Jawabannya nih, engsel gerakannya satu arah. Ini wajib benar ya nomor 13 ini karena gampang ya, karena variasi soalnya cuma ada 5. Kalau nggak sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, cuma itu. Dibolak-balik nanti soalnya keluarnya cuma itu aja. Jadi mohon jangan sampai salah. Ini soal yang gampang dan sering keluar, pasti keluar. Jangan salah di pas nomor ini, materi ini. Lanjut nomor 14. Fungsi bagian organ yang ditunjukkan huruf K. Berarti ini pas ya. Yang di mana? Bentar. Nomor berapa tadi? Oh, ini ya. Yang di kaki ini
Kalau pas di jari-jari kaki, jelas nanti sendi engsel. Sendi engsel ya, kayak di jarimu ini loh. Ini kan sendi engsel. Hanya mengalami atau gerakan satu arah. Sendi engsel ya. Kalau pas di ruasnya, jadi hampir mirip lah dengan yang ada di telapak tangan. Kalau yang pas di antara telapak kaki dengan jari kaki itu ya sendi pelana. Nih, kayak persis sama dengan yang ada di telapak tangan gitu. Oke, ada lagi? Lanjut ya. Oke, nomor 14. Nah, nomor 14 ini pas di pertigaan ini. Pertigaan menuju ke paru-paru kanan dan menuju paru kiri. Ini ada tenggorokan. Kemarin disingkat apa kemarin? Kemarin tuh hiteru ya, maaf. Hiteru, hidung, tenggorokan, paru-paru. Nah, berarti ini pas di sini ya. Fungsi bagian organ yang ditunjukkan huruf K, berarti pas di pertigaannya ini, untuk menyaring udara yang masuk pada paru-paru. Yang menyaring udara itu pas di ini loh. Nah, ada dua ya. Yang pertama di tenggorokan itu menyaring udara yang masih kotor ya, yang masih kotor. Yang masih kotor, berarti ini salah karena di tenggorokan. Tempat yang B, tempat pertukaran oksigen dan ini ada di alveolus. Berarti juga salah karena alveolus itu adanya di paru-paru nih. C, menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Lah, yang menyaring kotoran yang masuk bersama udara itu jelas di rongga hidung di sini. Karena di sini ada rambut hidung. Fungsinya untuk apa? Menyaring udara kotor. D, menyalurkan udara dari trakea. Nah, ini trakea ya, tenggorokan dan trakea juga. Trakea menuju ke bronkiolus. Nah, cabang dari trakea atau cabang dari batang tenggorokan itu bronkus, maaf. Kalau yang cabang dari bronkus itu bronkiolus. Gitu, berarti jawabannya ini. Yang bercabang dua ini bronkus ya. Ini bronkus, yang kecil-kecil bronkiolus. Jawabannya ini ya. Ini hanya bronkiolus atau bronkus ya harusnya. Karena kalau gini kan, ini Pak Jarod bersihkan dulu. Nah, ini kan trakea. Yang bercabang dua ini harusnya bronkus. Nah, berarti yang ditunjukkan ini bronkus ya. Yang kecil-kecil cabang dari bronkus ini bronkiolus. Jadi jawabannya D. Lanjut, nomor 15, proses pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjukkan huruf S. Ini hati, ini lambung, ini empedu, ini pankreas, ini usus besar, ini berarti usus halus, ini umbai cacing atau usus buntu, ini anus. Nah, yang ditanyakan adalah usus halus. Fungsi dari usus halus menyerap sari-sari makanan. Oke, benar. Menyerap sari-sari makanan. Mendorong makanan ke lambung. Yang mendorong ke makanan ke lambung lewat gerakan peristaltik itu adalah kerongkongan, maaf. Kerongkongan. Menyerap sisa garam mineral. Sisa. Berarti di usus besar. Selain membusukkan makanan, usus besar itu juga menyerap sisa garam dan mineral dan air. Mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Nah, ini di lambung. Kenapa? Karena ada HCl atau asam klorida yang membunuh bibit penyakit. Jadi jawabannya A. Berikutnya nomor 16. Mira merasakan kembung, sakit perut, nyeri perut, bagian ulu hati, mual hingga muntah, dan perut terasa kembung. Selain itu, ia merasakan begah pada perut bagian atas setelah makan. Begah itu apa ya? Upaya yang dapat dilakukan berarti ini penyakit pencernaan ya.
ini harusnya arahnya itu ke penyakit MAH ya, MAH. Karena dinding lambung terluka karena pola makan yang tidak teratur, larinya ke penyakit MAH. Mengurangi konsumsi makanan berpemanis buatan. Nah, ini kurang tepat. Ini biasanya nanti lari ke penyakit peredaran darah atau diabetes. Tuh. Mengurangi konsumsi makanan pedas. Nah, yang paling mendekati ini ya. Di antara jawaban A, B, C, D yang paling mendekati ini. Mengurangi konsumsi makanan pedas. Ketika kamu sudah punya penyakit MAH, terus sering makan pedas, asam, itu juga nanti akan meningkatkan resiko penyakit MAH. Mengonsumsi makanan berlemak. Nah, ini untuk peredaran darah, penyumbatan peredaran darah oleh lemak atau kolesterol tepatnya. Mengonsumsi makanan berserat. Nah, ini ke sembelit ya, penyakit sembelit, sulit buang air besar. Jadi yang paling mendekati ya ini B ya, di antara A, B, C, D 16 B. Makanya B. 17. Fungsi bagian organ yang ditunjukkan huruf X. Nah, kemarin Pak Jarod kasih tahu toh, gambar saja, gambar jantung. Wah, nggak bisa ya Pak, sebisanya bagi jadi 4. Tulis di situ sa, si, bi. Yang I ini berarti kiri, yang A ini berarti kanan. Kalau kiri itu malah mengandung O2 atau bersih, yang kanan itu banyak mengandung CO2 atau kotor. Yang serambi, atas itu serambi, S itu serambi, itu menerima, fungsinya menerima ya. Terus kemudian yang bile itu fungsinya memompa, mengalirkan, itu boleh. Nah, pertanyaannya sekarang yang di mana? Di X. X itu berarti apa? B. Nah, sekarang yang di B. Lah, B itu apa? B itu. Nah, B di sini berarti B dulu bile. Oh, memompa. Memompa. I-nya kiri. I-nya kiri. Kiri itu apa? Oh, memompa oksigen. Nah, kata kuncinya memompa oksigen. Nah, masukkan ke pilihan jawaban. Menerima salah, karena yang menerima itu serambi, salah kan? Salah. Memompa oke, menerima ini salah. Saya tinggal menyisakan 2 jawaban, B dan D. Memompa darah kotor, bukan kotor, tapi O2 itu apa? Bersih. Oh, berarti memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, jawabannya D. Kayak gitu ya, bisa mengerjakannya. Kalau sekarang belum kayak gini, coba dibikin analisis seperti ini. Pak, lama Pak? Ya nggak apa-apa, waktunya juga sisa banyak. Itu ya, bikin dulu gambar jantung dibagi jadi 4, sasi babi, sa itu, S itu serambi ya, terus B itu bile, serambi itu menerima, bile itu memompa, I itu berarti kiri, kiri itu malah banyak oksigennya, bersih. Kalau yang K kanan itu banyak karbon dioksidanya atau kotor. Berikutnya nomor 18. Perhatikan kalau berikut mekanisme peredaran darah dari nomor 6125. Nah, kemarin kalian harus tahu dari mana, terus ke mana. Yang penting ini dulu, dari mana. Oh, 6 itu apa? Seluruh tubuh. Oke, berarti seluruh tubuh. Ingat, baju kotor harus dicuci di mesin cuci. Darah kotor harus dibersihkan di paru-paru. Ya, darah dari seluruh tubuh itu kotor. Berarti kalau seluruh tubuh itu berarti kotor ya. Oh, berarti kotor harus dibawa ke paru lewat jantung. Oke. Opsi jawabannya, darah kaya karbon dioksida. Oke, sampai sini bener. Kan karbon dioksida kotor. Dari 612 toh. Dari seluruh tubuh, oke. Kotor itu dari seluruh tubuh. Masuk ke jantung, oke. Masuknya ke jantung dulu melalui serambi kanan. Oh, nomor 1 itu serambi kanan.
serambi kanan, kemudian dialirkan ke bilik kanan, ya menuju ke nomor 2, ini bilik kanan namanya, kan saksi babi, dan dipompa ke paru-paru, iya harus dibawa ke paru-paru, berarti jawabannya ini. Pak, berarti ada jawaban salah Pak, BCD, iya. Darah kaya karbon dioksida, oke, dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui, nah ini serambi kiri, bukan serambi kiri ya, sa kan di sini, ini sa, serambi kanan berarti salahnya di situ, salah. Darah kaya oksigen jelas salah, harusnya kaya CO2 karbon dioksida, ini juga salah. CO2 dah selesai, gampang. Jadi jawabannya nah. Halo, masih terhubung dengan Pak Jarot. Pak Jarot tak minum dulu. Oke, di-mute lagi. Pak Bowo mengalami pendarahan saat buang air besar. Wah, pendarahan saat buang air besar. Ada benjolan di sekitar anus. Wah, berarti ini penyakitnya namanya wasir atau ambeien. Ambeien. Jadi pembuluh darah yang ada di anus itu membengkak. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan organ seperti yang diderita Pak Bowo, mengurangi konsumsi minuman berpemanis dan asam. Kalau asam nanti sakit perut ya, atau halo dimatiin dulu, di-mute dulu, atau diare, salah, pencernaan ini. Kalau berpemanis nanti diabetes, atau ginjalnya juga bisa kena, ini salah berarti. Menghindari makanan berserat dan berpengawet buatan. Menghindari makanan berserat. Nah, ini salahnya di sini. Masa menghindari makanan berserat? Padahal serat itu dibutuhkan tubuh kita ya. Nah, kalau kurang serat, biasanya BAB kita akan keras atau sembelit. Salah. Olahraga teratur ini terlalu umum. Kalau olahraga itu bisa membuat tubuh kita jadi bugar ya. Dan mengonsumsi makanan pedas, nah ini diare ya. Mengonsumsi sayur, nah ini yang benar nih ya. Ketika kamu sudah punya riwayat penyakit wasir atau ambeien, ketika nanti kamu kurang makan sayuran atau kurang makan serat, karena di dalam sayuran banyak serat, maka kotoranmu yang keluar nanti kotoranmu akan keras. Nah, ketika kotoranmu itu keras, menggesek dinding anus, padahal pembuluh darahnya sudah membengkak, bisa deh nanti pecah di situ. Perlu dioperasi ya. Berarti mengonsumsi sayuran yang cukup ya, biar kotorannya tidak keras. Memperbanyak minum air. Nah, ini juga sama. Berarti jawabannya paling tepat D. Perhatikan gambar berikut. Proses yang akan terjadi apabila membran karet ditarik. Ini ditarik ya. Perhatikan. Ketika ditarik, tekanan udara di dalam botol itu juga ikut turun. Akibatnya apa? Akibatnya udara yang di luar akan masuk ke balon dan balonnya akan mengembang. Kata kuncinya itu. Ketika ditarik, tekanannya juga akan turun ya. Udara luar akan masuk, maka balonnya akan mengembang. Balon mengempis, jelas salah, yes, nggak usah dilanjutin. Balon mengembang, oke sampai sini benar karena tekanan udara di dalam tabung meningkat, bukan meningkat, harusnya apa? Turun. Ketika ditarik ikuti arah anak panahnya, ditarik ke bawah tekanannya turun, nah segitu aja. Salahnya di sini. Udara dari luar masuk, oke benar, sampai sini benar karena tekanan udara dalam botol menurun, benar sampai sini sehingga balon mengembang. Ya benar nih jawabannya. Udara dalam tabung keluar, nah ini salahnya di sini. Kalau keluar berarti balonnya nanti mengempis, salah. Ini posisi ketika dilepas ya. Nah ini salahnya di sini. Jadi jawabannya C. Lanjut nomor 21. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan gampang nih spora. Ini jamur. Lanjut ya, gampang. 22. Pasangan hewan cara berkembang biakan yang tepat. Platypus ovipar, oke benar. Platypus adalah mamalia satu-satunya ya. Kalau sampai saat ini satu-satunya mamalia yang berkembang biak dengan bertelur.
Karena pada umumnya mamalia itu berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. Khusus untuk ini, menyalahi kodrat nih ya. Berikutnya hiu itu vivipar, salah. Hiu itu ovovivipar. Buaya vivipar, oke bener. Paus, oke bener. Kadal, ini ya. Hanya beberapa jenis kadal ya yang ovovivipar ya. Kadal tuh harusnya ovovivipar. Tapi kalau dalam kasus soal tryout atau ujian, kadal ini secara umum itu berkembang biak dengan ovovivipar. Berarti ini kalau ovipar berarti salah. Terus yang salah tadi salah. Jadi yang benar 1, 3, 4. 1, 3, 4 mana satu? Maaf. Ini buaya. Oh maaf ya, buaya kok vivipar tau lah. Buaya itu kan bertelur, berarti ovipar. Salah ya. Berarti yang benar 24 ya. Maaf. Berarti yang benar D. 23. Oh nggak ada yang ingatkan Pak Jarot ya. Kalau kira-kira Pak Jarot menyesatkanmu, tolong ditegur biar kembali ke jalan yang benar ya. Lanjut. Halo. Ya. Hah? Apa? Oh iya deh. Oh iya, makasih ya, bukan ini. Oh menyesatkan nih. Oh keliru yang melingkari ya. Tadi yang benernya ya platypus itu benar dan paus. Yang salah berarti ini ya. Makasih. Jadi A ya, bukannya C ya. Karena nomor 2 kan hiu kan bukan vivipar tapi ovo ya. Oke. Ovo, vivo. Kalau yang buaya ovo. Kalau yang kadal ovovi ya, ovovivipar. Makasih. Apa? Halo. Nah, baguslah yang nanya kayak gitu. Jadi Pak Jarot jelasin. Jadi buaya itu sepengetahuan Pak Jarot dari beberapa sumber yang Pak Jarot baca, buaya itu ovipar ya, bertelur. Nanti coba kamu lihat lagi cari ya, cari di YouTube, di internet atau di YouTube biasanya, biar kamu jelas melihat bahwa ternyata buaya itu bertelur. Telurnya terus ditimbun di tanah atau di dedaunan untuk menghangatkan. Terus biasanya induknya berjaga-jaga di sekeliling itu. Nah, ketika nanti dia menetas, anak buaya itu akan keluar dengan sendirinya. Terus dia akan langsung ke sungai biasanya, seperti itu ya. Memang Pak Jarot dulu juga pernah baca ada beberapa, tapi nggak banyak. Beberapa sumber, hanya beberapa itu yang menyebutkan bahwa buaya itu ovovivipar gitu. Yang paling banyak dan paling banyak sumber terpercaya itu memang buaya itu ovipar ya, bertelur ya, karena benar-benar telurnya itu diengrami di dalam tanah atau gundukan tanah atau gundukan daun-daun seperti itu ya. Tapi nanti kalau ada buku yang mungkin membahas tentang bahwa buaya, salah satu jenis buaya itu berkembang biak dengan ovovivipar, Pak Jarot boleh pinjam Pak Jarot baca, karena mungkin pengetahuan baru. Mungkin kan ilmu pengetahuan alam kan selalu berkembang. Siapa tahu ada peneliti atau Discovery Channel menemukan bahwa ada salah satu spesies buaya yang benar-benar dia itu melahirkan atau ovovivipar itu ya. Tapi untuk sampai saat ini memang tergolong ke hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara ovipar gitu ya. Memang sempat Pak Jarot dulu juga baca di internet ya. Nah, makanya memang kita harus hati-hati memilah-milah sumber-sumber yang dari internet. Jangan hanya pilih 1 atau 2 sumber, cari lagi sumber lain gitu. Oke, gitu ya. Jadi sampai saat ini tetap ovipar. Tapi untuk kedepannya juga belum tahu loh, karena kan ilmunya berkembang. Siapa tahu ada peneliti yang tadi menemukan spesies buaya baru
atau aligator baru yang berkembang biak dengan ovovivipar itu mungkin terjadi gitu. Kayak dulu pas zamannya Pak Jarod SD seusiamu, planet Pluto itu kan masuk dalam tata surya kita, tapi kan sekarang sudah enggak. Itu kan kemungkinannya masih bisa terjadi gitu ya. Jadi kalau besok ketemu soal buaya itu ovivipar apa ovovivipar, ya ovivipar tetap. Lanjut, tumbuhan yang memiliki persamaan cara perkembangbiakannya ditunjukkan cara kesamaan. Ketela pohon itu dia bisa pakai generatif melalui biji, tapi biasanya tidak dilakukan petani karena prosesnya terlalu lama, memakan banyak biaya dan banyak waktu. Biasanya terus perkembangbiakannya pakai apa Pak? Stek batang gitu ya. Ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa ketela pohon itu pakai umbi akar. Tuh, umbi akar. Bambu jelas tunas. Mawar itu stek juga, stek batang. Tebu tunas. Pisang tunas. Jahe rizoma, akar tinggal atau rimpang. Hati-hati ya, bisa nyebutnya rizoma, akar tinggal atau rimpang. Berarti yang sama mana? Tunas, dan tunas. 245. Jawabannya berarti B. Itu ya. Nomor 24. Perhatikan daftar berikut. Ciri puberan anak laki-laki. Ya, anak laki-lakinya dilingkari dulu ya. Jangan sampai kebalik dengan anak perempuan ya. Diterima aja Pak. Tanda terima. Laki-laki ya. Laki-laki untuk L, perempuan untuk K ya. Nah, oke, laki-laki. Bahu menjadi lebih lebar. Nah, bahu itu nih ya, jadi lebar. Biasanya anak laki-laki yang sudah remaja, puber itu bahunya lebih lebar. Kalau perempuan, pinggulnya yang lebih lebar. Berarti ini laki-laki. Panggul membesar, panggul. Nah, ini berarti yang perempuan. Kenapa? Kodratnya perempuan melahirkan, berarti panggulnya atau pinggulnya harus besar. Untuk apa? Untuk mengeluarkan bayi. Dada menjadi lebih bidang. Bidang ya, bidang. Karena mungkin sering olahraga, hormonal itu juga laki-laki. Suara menjadi lebih berat, galuh. Tapi tidak semuanya ya. Contohnya kalau Pak Jarod itu nggak berat suaranya, lebih kecempreng ya, kecil. Tapi tidak semuanya. Tapi umumnya ketika nanti bisa kalian bedakan ketika kalian anak-anak terus menginjak remaja atau puber, itu suaranya akan beralih. Nah, contohnya sekarang anak usia SD toh, besok kalau 5 tahun lagi reunian, nah kalian bertemu terus berbincang-bincang, bercakap-cakap. Nah, atau besok pas ujian masuk toh, nah pasti mangling, kok suaramu jadi besar ya, aneh ya. Nah, itu karena dia sudah menginjak masa puber, beralih ke dewasa dia. Besok buktikan ya. Anak yang cowok-cowok itu suruh ngomong, nanti suaranya jadi lebih besar. Dada menjadi lebih besar. Nah, ini kalau dada besar tuh bukan laki-laki ya, dada besar. Nah, perempuan ya. Nah, tepatnya payudaranya membesar ya, karena sudah memproduksi ASI. Berikutnya berarti jawabannya yang benar mana? Yang benar adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya B, anak laki-laki. Pak, saya belum mengalami bahu melebar ya Pak, dadanya juga belum bidang, suaranya ya belum berat, padahal umur saya sudah, kakak saya umurnya sudah 17 sampai 21 tahun Pak. Nah, ini namanya ciri sekunder. Nah, yang primernya itu mimpi basah, sudah diproduksinya sperma gitu ya. Jadi ketika kamu besok umurnya udah 20, belum mengalami 3 hal ini yang laki-laki, itu jangan panik, wah jangan-jangan saya itu bukan laki-laki. Terus jangan menjudge seperti itu ya. Nah, karena itu hanya ciri-ciri pada umumnya. Mungkin tidak semua orang mengalami hal seperti itu gitu ya. Contohnya kemarin Pak Jarod sebutkan toh, Pak Ngadi itu kan gemuk ya, gemuk. Dia nggak punya apa namanya ini, jakun. Tidak mempunyai jakun toh. Sebenarnya ada, hanya tertutup lemah. Tapi untuk orang-orang yang kurus seperti Pak Jarod itu cukup kelihatan. Dilihat aja, nggak usah diraba kelihatan gitu ya. Jadi nggak usah shock ya.
Berarti jawabannya apa? B ya. Lanjut 25. Plastik digunakan untuk membungkus makanan karena plastik ini paling banyak ya. Padahal kita sudah beberapa lembaga sosial masyarakat itu sudah kampanye. Jangan gunakan plastik untuk bahan pembungkus apapun karena plastik itu sangat sulit untuk diurai dan lain sebagainya bla bla bla. Tapi kita masih saja tergantung dengan adanya plastik ya. Nah, karena salah satu sifat plastik itu apa? Jelas dia kedap air. Jadi dia bisa menampung air. Air itu ketika dimasukkan ke dalam plastik dia tidak tumpah, tidak merembes. Gitu ya. Nah, dan kuat. Nah, baik jawabannya D. Transparan, oke transparan. Tapi menyerap airnya salahnya di sini. Menyerap air salah. Bukan spon ya, SpongeBob bukan. Jadi salahnya di sini. Elastis, oke elastis benar. Menyerap air, nah ini salahnya di sini. Salah. Tahan panas. Tahan panasnya ya. Tapi dengan suhu tertentu ya. Kalau panasnya 100 derajat ya mungkin meleleh juga gitu. Tapi tahan panas, ya ini contohnya nih. Ini kan sayurnya panas ini, cukup panas maksudnya. Nah, makanya di sini ada embun ya. Berarti ini juga bisa. Tapi kaku, dia nggak kaku kan elastis. Jadi jawaban yang paling benar D. Ini kemarin kayaknya udah pernah keluar nih. 26. Pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya. Benda dan sifatnya. Margarin volumenya. Margarin itu berarti benda padat. Volumenya menyesuaikan wadah. Salah. B. Besi itu padat, bentuknya menyesuaikan tempat. Enggak. Kalau besi itu contohnya kamu punya besi, benda yang terbuat dari besi apa ya? Garisan besi ya. Garisan besi dimasukkan ke dalam botol, apakah bentuknya kayak botol? Ya enggak juga, berarti salah. Busa, permukaannya kasar. Busa itu enggak kasar ya, halus ya. Oli bentuknya menyesuaikan wadah. Ya benar. Kalau oli itu dituangkan ke gelas ya bentuknya kayak gelas karena benda cair. Kalau dituangkan ke dalam piring ya kayak piring. Kalau dituangkan ke dalam botol ya kayak botol. Jadi jawabannya D, ini gampang. 27. Kegiatan manusia yang memanfaatkan perubahan wujud mencair. Ingat, konsep mencair adalah benda padat menjadi benda cair. Proses peleburan logam. Peleburan logam itu kayak gini. Kamu tahu sendiri kan logam itu padat. Ketika dipanaskan dia meleleh atau mencair. Oh, berarti benar. B, salahnya di mana? Menggantungkan yang merasa digantungkan, menggantungkan kamper di almari ya. Kamper tuh kapur barus. Ini kan benda padat berubah menjadi benda gas, berarti menyublim. Salah. Proses penyulingan minyak bumi. Penyulingan minyak bumi itu kayak gini ya. Kalau yang belum pernah tahu, Pak Jarod juga belum pernah tahu secara langsung ya, cuma lihat di internet aja. Jadi minyak bumi yang warnanya hitam itu dimasukkan ke sebuah tungku besar kayak gini, terus dipanaskan. Ketika itu panasnya mencapai 20 derajat Celcius, dia menghasilkan gas. Ketika panasnya sampai ke 600 derajat Celcius, panas biar ya ini. Nah, dia akan menghasilkan aspal. Aspal yang sering kalian injak yang ada di tanah, yang ada di jalan itu loh. Nah, jadi tergantung seberapa suhu pemanasannya. Kalau cuma 20 derajat ya bisa menghasilkan gas karena menguap kok. Gasnya itu diambil jadi gas LPG. Kalau 120 derajat bisa menghasilkan pertamax, bensin, pertalite dan lain sebagainya. Kalau sampai 127 derajat bisa menghasilkan oli, pelumas dan lain sebagainya. Nah, ini kan proses penguapan berarti dari benda tadi benda cair ya kan. Minyak mentah itu kan warnanya hitam itu kan bentuknya cair. Ketika dipanaskan maka akan menguap, cair jadi gas, berarti menguap. Salah. Terus berikutnya penggunaan es kering. Es kering itu kayak gini ya, persis ketika bentuknya padat kayak es batu, tapi bedanya ketika dia terkena suhu panas atau menerima suhu panas, dia nanti akan berubah menjadi gas, menghablur ya, menghablur. Nah, ini salah karena yang ditanyakan adalah mencair. Jadi jawabannya nomor 27A. 28. Tutup gelas yang berisi air panas terdapat titik air karena ketika kamu membuat susu panas, coklat panas, teh panas, kopi panas, dikasih tutup, ditutupnya itu nanti ada titik-titik air. Nah, itu apa toh? Nah, itu namanya embun ya. Karena uap air
yang naik ke atas, uap kan bentuknya gas, terus menempel di tutup gelas, terkena udara dingin, yang lebih rendah, maka akan terbentuk embun. Nah, jadi jawabannya mana Pak? Air yang berada di dalam gelas menguap. Oke, ketika menguap tertahan, coba kalau ini dibuka, ya udah menguap aja. Nanti sampai ke awan akan terkena udara dingin dan akan terjadi mendung, jadi hujan. Tapi kalau terkena atau terhalang oleh tutup gelas, maka yaudah menempel lah embun-embun tadi di dalam atau di permukaan gelas. Uap air di sekitar gelas menempel pada tutup gelas. Uap air di sekitar gelas, bukan di sekitar gelas ya, di sekitar gelas kan di dalam ini. Jadi salahnya di sini. Titik-titik air di sekitar gelas menempel pada permukaan luar, bukan luarnya ya, dalamnya ya. Kalau di sini udah di sini dikasih es batu atau es batu atau air dingin, nah nanti benar di luarnya itu ada titik-titik, itu mengembun. Kalau ini kan konsepnya, nah, uap air di dalam gelas menempel pada bagian dalam tutup gelas. Uap air di dalam gelas menempel pada bagian dalam tutup gelas, bukan bagian dalam. Oh ya bener nih, berarti yang bener nih, ini tadi salahnya nih, air yang berada di, oh bukan airnya ya, bukan airnya ya, tapi uapnya ya, mohon maaf, berarti ini salah, nomor A salah, yang bener D ya, maaf. Air yang berada di dalam gelas menguap, iya menguap, tapi kan tertahan dulu, ada tutupnya. Kalau tidak ada tutupnya, nanti uapnya akan mengalir ke atas. Lanjut 29. Air raksa pada termometer naik ketika ditempel pada tubuh karena, nah sekarang ada beberapa jenis termometer ya. Yang ini termometer manual ya, yang pakai air raksa itu masih manual. Terus ada digital, yang sekarang yang paling ngetren, yang sering digunakan termometer termogan itu ya, pakai infrared ya. Jadi tidak harus menyentuhkan, tapi cukup mendekatkan saja udah tahu suhunya berapa. Nah, kita kembali ke termometer yang pakai air raksa. Ini air raksa ya nih. Nah, air raksa itu ketika kena panas, air raksanya akan memuai. Nah, maka dia akan naik mencari tempat yang longgar, yang kosong. Nah, jadi jawabannya air raksa menyusut, bukan menyusut, kena panas memuai. Ingat konsepnya, panas memuai. Kalau dingin menyusut, gitu ya. Panas tubuh membuat jumlah air raksa bertambah, bukan bertambah ya, tapi memuai ya. Air raksa memuai ketika terkena panas tubuh lah ya, bener nih. Suhu tubuh membuat air raksa dapat bergerak. Iya, karena memuai itu makanya jadi bergerak. Jawabannya yang paling tepat C. 30. Ridi melakukan eksperimen penghantar panas. Ia menggunakan 5 batang benda dengan bahan yang berbeda. Pada salah satu ujung setiap benda diletakkan potongan coklat dengan ukuran yang sama. Kelima benda yang digunakan memiliki bentuk panjang dan ketebalan yang sama. Ujung lain dari kelima benda tersebut dipanaskan menggunakan nyala api yang sama dalam waktu 5 menit. Jadi memperoleh hasil seperti berikut. Nah, prakteknya kayak gini ya. Nah, ternyata nomor 1, 4, 5 ini meleleh, berarti ini konduktor. Ini ini konduktor. Ini konduktor. Nah, ini berarti isolator, ini isolator. Itu ya. Nah, kesimpulannya gimana berarti? Kesimpulannya, loh lah kok nggak kelihatan malah. Jadi kesimpulannya, coba hapus dulu. Kesimpulannya nomor 23 ini berarti isolator ya, menghambat panas. Ini iso, ini konduktor, ini konduktor. Batang benda 2 dan 3 buruk dalam menghantarkan 2 dan 3 buruk. Berarti isolator. Mungkin jawabannya ini, kemungkinan. Batang benda 135 baik, 135. 3-nya nggak baik, berarti salah. Batang benda 34 buruk dalam menghantarkan 4-nya nggak buruk karena bisa melelehkan coklat, salah. Batang benda 24 dan 5, 2, 4, 5 baik. Nah, 2-nya nggak baik ya, saya salah, salahnya di 2. Ini tadi salahnya batang 34 buruk, 3 dan 4 buruk, 4-nya itu baik. Batang benda 135 baik,
tiganya nggak baik, jadi salahnya di situ. Jadi jawabannya apa? Jawabannya A. Apa masih tersambung dengan Pak Jarot? Halo, bangun. Oke. Nomor 31, peristiwa yang menunjukkan terjadinya perpindahan panas secara konveksi dan radiasi ya. Konveksi dan radiasi. A. Memanggang sate di atas bara. Oke, ini ada sate. Ya toh. Terus ada baranya. Berarti kan konveksinya mana? Panas naik ke atas. Ya, radiasinya mana? Radiasinya juga sama. Di atasnya, ingat radiasi itu tanpa melalui zat perantara. Ada atau tidak pasti bisa merambah, pasti bisa memancar panas itu. Kalau konveksi melalui benda gas sama benda cair, berarti jawabannya A. Pak, lebih berarti salah Pak. Menghangatkan tubuh di sekitar api unggun. Di sini ada api unggun. Nah, kamu berada di sebelah kanan kirinya atau sekelilingnya, berarti ini secara radiasi. Kalau yang di atas ini secara konveksi. Itu ya, berarti ini hanya radiasi, salah. Menghangatkan anak ayam dengan lampu ini juga sama. Anak ayam dengan lampu, berarti ini hanya ini hanya radiasi, ini juga hanya radiasi. Menjemur hasil panen di bawah terik matahari, jelas panas matahari sampai ke bumi itu radiasi. Baik, jawabannya yang paling tepat A. Ya, karena ada atau tidak ada gas, itu panas akan tetap memancar. Lanjut nomor 32. Jenis perpindahan panas yang sama asap pembakaran yang membumbung. Asap itu berarti benda gas. Kalau benda gas berarti konveksi. Panas merambat pada alat selika. Alat selika itu kan benda padat, berarti konduksi. Mentega yang meleleh waktu kena panas, menteganya meleleh. Ini berarti kan meleleh, ketika meleleh kan jadi benda cair toh, berarti cair ya. Cair berarti konveksi. Air yang bergerak pada waktu direbus, nah, jelas ini cair kan, konveksi. Tangan yang didekatkan ke api terasa hangat, nah, ini radiasi ya. Nah, berarti jawabannya yang sama apa aja nih? Mana ini konveksi? Oh, 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. C ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau enggak, lanjut nomor 32. Pengaruh gaya gesek rem dan roda pada kegiatan tersebut adalah, jelas ya, mengurangi kecepatan ya, mengubah kecepatan. Dengan ketika direm, gaya geseknya meningkat tambah besar, akibatnya kecepatannya akan menurun. Nah, itu berarti mengubah kecepatan. Ini gampang. Kalau direm bukan menggerakkan benda ya. Kalau di kayu boleh, benar, menggerakkan benda. Mengubah bentuk benda ya enggak ya. Oh Pak, bisa Pak. Kan kampasnya sebenarnya bisa juga ya, sebenarnya bisa. Tapi kemungkinannya kecil. Karena ada yang lebih benar, lebih tepat, D. Bisanya gimana B? Mengubah bentuk benda itu gini loh. Ketika kampas itu didekatkan dengan, kampas rem didekatkan dengan ban, itu kan ada gesekan, ya kan? Lama-kelamaan, nah, tapi perlu proses waktu yang lama ya. Nah, kelama-kelamaan kampasnya itu akan habis, kan bisa mengubah bentuk ya. Harusnya seperti itu ya. Harusnya kamu protesnya gitu, Pak, itu kan harusnya B-nya benar, bisa itu Pak, mengubah bentuk benda. Nah, harusnya gitu ya. Tapi kan ini dalam jangka waktu yang lama, ada jawaban yang lebih tepat. Nah, jawabannya D gitu ya. Salah, paham ya? Paham nggak ini? Mengubah bentuk benda. Kalau hanya sekali yo. Contohnya kalau kamu menghapus itu loh. Menghapus LJK menggunakan pensil. Ya enggak? Itu bentuknya berubah enggak? Bentuk penghapusnya berubah. Halo? Ini bisa jadi opsi jawaban ketika ini enggak ada. Gitu ya. Tapi tetap jawabannya D ya. Jawabannya D. B bisa, tapi kemungkinannya sangat kecil. Butuh waktu yang lama. Pak Bu? Ngejam kayaknya. Ngejam. C. Mengubah arah gerak. Kalau arah gerak enggak ya. Oke, 34. Arman mendorong meja makan. Karena tidak kuat mendorong, ia minta bantuan kakaknya. Nah, berarti apa kesimpulannya? Semakin besar gaya otot, oke, semakin mudah. Oh iya benar. Semakin besar, ya. Contohnya
Contohnya kelas 6 yang besar tuh siapa? Teguh ya. Teguh dorong dengan Rizal. Nah, mendorong benda yang sama, mendorong meja yang berat, almari. Kira-kira akan lebih mudah yang mana? Yang Teguh ya. Kenapa? Gaya ototnya besar ya. Karena Rizal kecil berarti gaya ototnya kecil gitu. Sama aja dengan yang ini tadi. Semakin besar gaya ototnya, maka semakin mudah menggerakkan benda. Gaya gravitasi tidak mempengaruhi besar gaya yang dibutuhkan. Gaya gravitasi bisa menyebabkan semakin besar gaya gravitasi, itu semakin besar juga tekanannya ke bumi. Akibatnya apa? Akibatnya gaya geseknya semakin besar. Ketika gaya geseknya semakin besar, maka energi yang dibutuhkan juga semakin besar. Ini salahnya di sini. Tidak ini. Harusnya iya. Dengan didorong oleh dua orang, besarnya gaya gesek berkurang. Bukan, gaya geseknya tetap sama, tapi gaya ototnya yang bertambah. Gaya otot dua orang mampu mengubah arah gerak benda. Bukan mengubah arah ya, tapi mengubah posisi ya. Beda ya. Kalau mengubah arah itu gini loh. Ini tadi kursinya arahnya ke sana. Terus sekarang didorong arahnya ke sana. Ini mengubah arah. Tapi kalau mengubah posisi yang tadinya diam jadi bergerak. Lanjut. Wah, ada gambarnya. 35, perubahan energi pada kalkulator. Kalkulator, udah tahu atau kalkulator? Nah, kalkulator itu, nah ini kalkulator jenisnya banyak ya. Kebetulan Pak Jarod yang ada di gambar ini kalkulator tenaga surya. Surya. Tapi kalau tapi kalau lihat dari pertanyaan ini berarti kalkulator yang tenaga baterai itu ya. Nah, pakai batu baterai itu loh. Berarti apa? Kimia menjadi listrik, terus kemudian jadi cahaya. Jadi jawabannya D ya. Lanjut 36, energi alternatif yang berupa biogas. Biogas itu dari apa toh? Nah, biogas itu dari loh. Ada di beberapa peternak di daerah Sleman, daerah Merapi sana, itu yang sudah memanfaatkan kotoran sapi tidak hanya untuk pupuk kandang, tapi digunakan untuk pembuatan biogas. Ya. Prosesnya gimana Pak? Kotorannya dimasukkan ke penampungan. Nah, kotoran yang tertampung tadi akan mengeluarkan gas metana. Nah, gas metana inilah yang akan bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, gas metananya ini disalurkan ke kompor rumah warga akan menghasilkan api. Pak, bau dong Pak? Ya enggak ya. Enggak bau. Jadi apa? Pengganti LPG ya. Jadi jawabannya C. 37, garis gaya magnet pada gambar tersebut menunjukkan sifat. Nah, kutub senama saling berdekatan, maka magnet akan saling tolak menolak. Nah, kutub senama tolak menolak. Ya udah. Selalu menuju arah utara dan selatan ketika ada magnet bebas. Magnetnya digantung. Nah, pasti akan menunjukkan arah ke utara dan selatan. Menembus benda tipis, pasti ada benda tipisnya. Di sini ada benda-benda ferromagnetik, di sini ada magnet. Nah, ini menembus benda tipis. Jadi salah. Kutub senama tarik menarik, salah ya. Kutub senama itu tolak menolak. 38. Jika saklar S1 dibuka, oh berarti ketika dibuka berarti putus ya. Nah, berarti ini ya S1 putus. Nah, berarti dia si listrik tadi tidak bisa mengalir melalui S1. Akibatnya L2 padam. Cari yang padam saja. L2 padam. Dah ketemu nanti jawabannya. Cari yang padam. Ingat ya, cari yang padam. Lampu L2 padam, L3-nya enggak. Salahnya di sini. Lampu L2 padam, ya udah selesai jawabannya ini. L345 menyala. Kok bisa Pak lewat sini? Set 3-nya menyala. Terus 4 5 4 1 menyala lewat sini. Oh berarti 3 4 5 dan 1 menyala. Lampu L2 dan L3 menyala. L2 itu padam, salahnya di situ. Lampu L2 menyala, salahnya di sini. Oke, jawabannya dicari yang padam ya. Itu akan lebih mudah daripada kamu mencari yang menyala, gitu ya. 39. Pembuatan magnet seperti tampak pada gambar ini berarti elektromagnetik ya. Sumber energinya ini batu baterai.
dililitkan. Nah, pertanyaannya, pembuatan magnet seperti tampak gambar yang akan terjadi adalah saat arus diputus maka paku tetap bersifat magnet. Salah ya. Ketika ini arusnya diputus, ya udah, ini akan kembali seperti paku biasa, tidak mempunyai kemampuan seperti magnet. Paku menjadi magnet sifatnya sementara. Nah ini ya, sementara, hanya sementara. Ketika ini terputus atau ini habis batu baterainya energinya, ya udah, atau lilitannya lepas, ya udah, jadi sementara. Besar kecil arus tidak mempengaruhi. Nah ini salah, besar kecilnya itu mempengaruhi ya. Kamu praktek pakai satu baterai dengan 10 baterai, jelas nanti kekuatan tarikannya akan lebih kuat yang 10 baterai. Kalau hanya satu, berarti salah ini. Magnet dengan arus listrik gaya tarik. Magnet dengan arus listrik gaya tariknya lebih kuat daripada magnet induksi. Enggak juga ya. Kalau induksi kan berarti melekatkan atau mendekatkan benda ferromagnetik ke magnet kan. Ya tergantung nanti. Kalau ini hanya pakai sumber energinya atau dayanya kecil, ya jelas nanti akan kalah dengan yang induksi. Ini bukan jadi patokan. Jadi jawabannya B. 40. Angklung. Nah, ini menentukan tinggi rendah bunyi. Angklung tersebut jika digetarkan, bunyi yang akan terjadi. Bambu nomor 1 menghasilkan suara paling tinggi. Nomor 1 itu ini salah ya. Nah, konsepnya kan kemarin gini. Semakin permukaannya itu luas, permukaan untuk bergetar itu luas, maka nadanya semakin rendah. Semakin luas permukaannya itu kecil, kecil, maka suaranya semakin tinggi. Nah, berarti apakah ini nomor 1? Nomor 1 kan paling gede, berarti ini malah paling rendah. Nah, bambu nomor 4 menghasilkan suara paling rendah. Nomor 4 itu mana? Nah, ini keliru, ini kan yang paling kecil, berarti ini harusnya paling tinggi. Ini salah. Bambu nomor 3 lebih tinggi suaranya daripada nomor 4. Nomor 3 tuh ini, nomor 4 tuh ini. Nomor 3 lebih tinggi, salah, harusnya lebih rendah. Rendah, ingat dulu. Ketika luas permukaannya semakin besar, semakin luas, maka nadanya akan semakin rendah. Ketika semakin kecil, nadanya semakin tinggi. Gitu ya. Jadi jawabannya mana? Jawabannya D. Bambu nomor 2 lebih tinggi suaranya daripada nomor 1 karena lebih kecil nomor 2. Lanjut. Ini sumber bunyi ya. Ini jimbe. Ini alat musiknya namanya jimbe. Krunya Kopi Jerami. Ada yang paham? Enggak ada ya. Nah, ini membrannya ya yang dipukul ini ya. Ini salah satu alat musik pukul ya. Nah, yang dipukul membrannya bisa dari kulit ataupun dari fiber, bisa. Berarti nomor 2. Wah, sumber bunyinya di nomor 2. Karena alat musik pukul. 42. Sifat cahaya yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini kan ada cermin. Berarti dipantulkan. Gampang, dipantulkan nih. Di sini ada bayangan mobil, berarti di sana ada mobil. 43. Pemanfaatan sifat cahaya dapat menembus benda bening. Nah, ada kata-kata benda bening, berarti nanti harus ada benda beningnya dalam kehidupan sehari-hari. Berhias di depan cermin. Nah, ini berarti dipantulkan. Penggunaan genteng kaca itu kayak gini. Nah, ini benda bening. Oh, berarti jawabannya benar. Reflektor pada lampu mobil. Ini reflektor yang ini loh, yang kayak cermin di dalam itu loh. Fungsinya apa? Agar cahaya lampu ini bisa dipantulkan ke segala arah sehingga lebih terang. Gitu. Jadi jawabannya ini. Ini dipantulkan. Penggunaan periskop. Periskop itu untuk mengetahui keadaan di permukaan laut. Biasanya digunakan kapal selam. Nah, contohnya ini. Nah, ini di sini ada prisma. Terus di sini ada lensa. Berarti ini tepatnya dipantulkan ya. Dipantulkan dan menembus benda bening juga bisa karena ada lensa. Gitu.
Tapi ini yang ditanyakan benda bening, berarti jawabannya B. Penggunaan genting kaca pada atap rumah sehingga cahayanya bisa menembus ke dalam rumah. 44. Berikut ini contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain. Tidak dapat diperbaharui berarti dari bahan tambang. Segala sesuatu yang ada di bumi, di perut bumi yang diambil dengan cara ditambang itu tidak dapat diperbaharui. Jenis-jenisnya apa? Jenis-jenisnya ada minyak bumi, ada batu bara, dan ada logam dan batu-batuan atau mineral. Nah, ini tidak bisa diperbaharui. Kalau minyak bumi contohnya apa? Pertamax, aftur, solar, premium, dan lain sebagainya yang bentuknya cair. Satu lagi ya, dan gas ya. Kalau batu bara, yaitu batu bara itu ada lignit, ada bitumen, berbitumen, dan lain sebagainya. Logam ya besi, emas, dan lain sebagainya. Kalau mineral ya contohnya ada apa Pak Sulis? Mineral Pak Sulis. Batu-batuan itu termasuk juga ya. Batu-batuan, batu ake, terus ada batu permata, dan lain sebagainya, itu juga termasuk mineral. Gas ya, gas LPG, litium, dan lain sebagainya. Nah, berarti kalau bahan itu ditambang cara mendapatkannya, berarti itu tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat diperbaharui. Gipsum, nah gipsum itu ditambang, salah. Parafin itu bahan pembuat lilin, ya, bahan pembuat lilin dari minyak bumi juga tidak bisa diperbaharui. Bensin itu juga, berarti jawabannya A. Spiritus itu dari tebu bisa. Jadi ini dari tumbuhan, berarti ini dapat. Aftur tidak dapat. Terpentin itu dari pinus ya, ini dapat. Aftur tidak dapat. Kuningan itu jenis logam, tidak dapat. Terpentin tadi dapat. Jadi ini salah. Spiritus tadi dapat. Gibson tidak dapat, kuningan tidak dapat. Berarti jawabannya A. Berikutnya nomor 45. Manfaat sumber daya alam. Manfaat minyak bumi. Nah, minyak bumi itu dimanfaatkan manusia untuk apa aja? Perhiasan, enggak ya? Kalau perhiasan itu biasanya dari batu-batuan. Dari logam mulia juga bisa. Jadi salah. Bahan bakar, oke jelas bahan bakar. Minyak seperti aftur, bensin, pertamax, pertalite, dan lain sebagainya. Bahan bangunan tidak bisa. Membantu proses industri pupuk, ini bisa sebagai bahan bakar mesin-mesin yang ada di pabrik pupuk ya. Nah, itu kan perlu bahan bakar. Nah, bahan bakarnya apa? Tadi bahan campuran pembuatan plastik. Nah, plastik itu kenapa sulit diurai? Karena memang salah satu turunan dari minyak bumi. Ketika minyak bumi itu diolah, salah satu produknya yaitu plastik. Ini salah. 245. Saya jawabannya C. 46. Halo, masih nyambung dengan Pak Jarod? Perhatikan gambar berikut. Prediksi yang terjadi jika salah satu tahapan daur air yang bertanda X itu di laut ya, berarti ya penguapan ya, evaporasi ya, penguapan terganggu. Ketika di sini terganggu, penebangan hutan adalah air tanah semakin banyak. Salah ya. Kalau air tanah ini masuknya ke resapan atau ke inspirasi. Air laut semakin berkurang karena tidak ada pohon. Salah ya. Kan tidak ada pohon ya. Masa di laut ada pohon? Kalau di dalam laut ada ya, mangga, terus rumput laut. Air laut semakin berkurang karena suhu tinggi. Nah, karena suhunya tinggi, tidak ada aliran air yang menuju ke laut, akibatnya airnya akan menyusut. Air lautnya akan menyusut. Air tanah semakin berkurang, nggak ada hubungannya ya. Jadi jawabannya C.
Lanjut nomor 47, nama planet yang ditunjuk ABC. A itu berarti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter paling besar, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berarti Merkurius. Oh, ini salah. Merkurius. Terus kemudian B itu Jupiter, oke. Terus yang C itu Saturnus, oke. Jawabannya berarti D. D ya. 48. Gampang itu. Jangan sampai salah ya ini jangan sampai salah ini. Cuma mengurutkan. 48. Planet dengan ciri-ciri tersebut yaitu mempunyai 8 satelit. Apa ya? Enggak ingat saya. Mempunyai cincin yang mengelilinginya. Wah, kalau cincin kalau enggak Saturnus, Uranus ataupun Neptunus. Tapi yang paling tebal cincinnya itu Saturnus ya. Tapi Uranus dan Neptunus juga punya. Sering beredar meninggalkan garis edar. Wah, ini berarti planet yang paling jauh ya. Planet pembuat ulah ini. Planet pembuat ulah. Jarak terjauh dari matahari. Udah paling jauh apa? Ya ini yang bisa paling mudah ditebak yang ini, jarak terjauh. Jarak terjauh tadi apa? Loh ini Neptunus, ya kan? Udah jawabannya berarti Neptunus. Lanjut nomor 49. Perhatikan gambar berikut. Nah, untuk membedakan antara gerhana matahari dan gerhana bulan, kalian lihat posisi yang ada di tengah. Yang ada di tengah siapa? Pak, nggak ada tulisannya ya Pak. Ingat, yang paling kecil ini bulan, yang paling gede ini matahari, tengah-tengahnya bumi. Ketika yang di tengah itu bumi, berarti gerhana bulan. Ya, gerhana bulan. Nah, yang ditanyakan apa? Posisi matahari, bumi, dan bulan yang terdapat pada terjadi gerhana bulan apa? Total. Ingat, kalau total itu ada di umbra, ya, di umbra. Berarti yang di mana? Ya udah ini nomor 3 ini loh, di umbra ini loh. Nah, ini ya. Pas di tengah-tengah bayangan gelap itu umbra. Jadi jawabannya C. Terakhir, perbedaan lama waktu. Lama waktu ada kata-katanya, ada tulisannya lama. Waktu siang dan malam. Berarti ini revolusi bumi. Apa tuh revolusi bumi itu? Bumi mengelilingi matahari. Alhamdulillah. D. Yuk kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.